Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani, salah satu mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian semester akhir pada mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ustadz Erwatul Effendi, SPD, MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia secara bertahap dan damai melalui berbagai jalur seperti yang pertama, jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok berinteraksi dengan masyarakat lokal sambil menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, melalui jalur dakwah. Para ulama, sufi, dan mubalik menyebarkan Islam melalui pengajian, ceramah, dan pendekatan budaya. Yang ketiga, jalur pernikahan. Perkawinan antara pedagang Muslim dan perempuan lokal turut memperkuat penyebaran agama Islam. Yang keempat, jalur pendidikan. Didirikannya pesantren dan pengajaran kitab-kitab Islam menjadi sarana penting dalam penyebaran agama Islam. Jadi, proses Islamisasi berlangsung secara damai dan fleksibel, sehingga masyarakat lokal dapat menerimanya tanpa konflik besar. Yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri pada abad ke-13 di wilayah Aceh Utara, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Bahasa Arab mulai diperkenalkan dan dipakai dalam urusan pemerintahan dan keagamaan. Samudra Pasai juga menjalin hubungan baik dengan kerajaan Islam lain seperti Gujarat dan Mesir. Yang kedua adalah Kesultanan Malaka. Walaupun berada di wilayah Malaysia, kini Malaka memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Malaka berkembang sebagai pusat perdagangan yang ramai dan menjadi pintu masuknya Islam ke wilayah barat Indonesia, terutama Sumatera. Sultan-Sultan Malaka aktif berdakwah dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Kemudian yang ketiga, Kesultanan Aceh Darussalam. Didirikan pada awal abad ke-16, Kesultanan Aceh menjadi kekuatan politik dan militer yang besar di Sumatera. Sultan Iskandar Muda membawa Aceh ke puncak kejayaannya. Ia membangun lembaga pendidikan Islam dan menarik ulama-ulama besar seperti Syamsuddin As-Sumatrani dan Nuruddin Ar-Raniri. Aceh menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah barat Indonesia, bahkan hingga ke Semenanjung Malaya. Kemudian yang keempat adalah Kesultanan Demak, merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Patah pada awal abad ke-16. Demak memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Jawa melalui peran Wali Songo. Selain itu, Demak juga berperang melawan sisa-sisa kekuasaan Majapahit dan penjajah Portugis di Malaka. Masjid Agung Demak adalah peninggalan penting yang menunjukkan perpaduan budaya lokal dengan Islam. Kemudian yang kelima adalah Kesultanan Banten, didirikan oleh Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati. Banten menjadi pusat perdagangan lada yang ramai di ujung barat Jawa. Kesultanan Banten terkenal sebagai kerajaan Islam yang kuat dan menjalin hubungan dengan bangsa Turki, Inggris, dan Belanda. Masyarakat Banten dikenal taat pada ajaran agama Islam dan mempertahankan budaya Islam hingga kini. Kemudian yang keenam adalah Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan ini awalnya berasal dari wilayah pedalaman Jawa. Sultan Agung menjadi tokoh penting yang menyatukan hampir seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Ia juga dikenal sebagai raja yang mengembangkan pendidikan Islam dan menentang dominasi VOC Belanda. Kemudian yang terakhir adalah Kesultanan Ternate dan Tidore, berlokasi di Kepulauan Maluku. Dua kerajaan ini memainkan peran besar dalam Islamisasi wilayah timur Indonesia. Selain sebagai produsen rempah-rempah, Ternate dan Tidore juga aktif menyebarkan Islam ke Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya.
Mereka juga berjuang melawan Portugis dan Spanyol yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh kerajaan Islam terhadap budaya dan masyarakat. Yang pertama adalah pengaruh terhadap arsitektur. Munculnya masjid-masjid bergaya arsitektur lokal seperti Masjid Agung Demak yang memadukan seni Islam dengan budaya Jawa. Kemudian yang kedua adalah pengaruh terhadap sistem pemerintahan. Raja digantikan oleh sultan sebagai pemimpin spiritual dan politik. Sistem hukum Islam juga mulai diterapkan. Yang ketiga adalah pengaruh terhadap pendidikan. Berkembangnya pesantren dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, Kitab Kuning menjadi bahan ajar utama. Kemudian pengaruh terhadap bahasa dan sastra. Munculnya karya sastra berbahasa Arab, Melayu, dan Jawi. Islam mendorong perkembangan literasi masyarakat. Baik, dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia secara damai dan menyebar melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, dan pernikahan. Proses ini melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar ke berbagai wilayah seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Mataram, Ternate, dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam penyebaran Islam, pembentukan budaya Islam, serta pendidikan dan sistem pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam. Dan pengaruh mereka masih terasa hingga saat ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.